Macris Chanel subscribe. Perjalanan tol Mojokerto sampai tol Jombang. Siapa musuh lo yang paling besar? Kalau lo buka video ini, jawabannya adalah diri lo dan keraguan lo. Kadang-kadang mungkin lo ngerasa iya, lo mau maju. Tapi pada saat lo berusaha buat maju, selalu ada suara yang selalu bilang, lo nggak bisa, lo nggak mampu. Dan ironisnya suara itu datang dari dalam diri lo sendiri. Udah itu malah giliran lo melakukan sesuatu yang oke, suara itu keluar lagi, bilang, gini doang. Semua orang juga bisa. Atau mungkin bilang bahwa semua pencapaian yang lo punya itu hoki, itu hasil orang lain, bukan hasil lo. Lo gak pernah percaya sama diri lo sendiri kalau misalnya lo mampu. Lo selalu ragu. Kalau emang begitu kasusnya, maka lo ada di video yang tepat banget. Karena di episode ini, lo akan belajar gimana caranya menghilangkan keraguan diri. Keraguan diri dalam bahasa psikologi itu dikenal sebagai self-doubt. Self-doubt ini diartikan sebagai ketidakstabilan pandangan terhadap diri sendiri. Saat ragu sama diri sendiri, lo ngerasa unsure jadinya. Lo nggak yakin apakah lo punya kemampuan yang tepat. Walaupun mungkin iya, mungkin enggak, tapi ada ketidakyakinan di situ. Kalau misalnya self-doubt lo tinggi, lo jadi khawatir berlebihan. Soal performa misalnya, performa lo akan oke atau enggak nih. Misalnya lo mau presentasi, lo udah nyiapin semua slide-nya dengan bagus. Seharusnya nggak akan ada kejadian-kejadian aneh. Nggak akan ada kisahnya lo kurang persiapan. Tapi lo tetap aja berpikir bahwa, apakah gue bisa, apakah gue sanggup? Nah, kalau misalnya gini, self-doubt itu sesuatu yang harus lo atasin secara perlahan. Kenapa lo harus mengatasi self-doubt lo? Lo harus mengatasinya karena lo harus bisa menghindari cara-cara coping atau cara mengatasi keraguan diri yang salah. Dan kalau misalnya lo terus menghadapi self-doubt, ya bisa jadi lama-kelamaan lo akan jatuh ke jurang lo menggunakan cara yang salah. Cara yang salahnya apa aja nih? Nah ini, gue akan sebutin beberapa cara yang salah. Yang pertama, nama formalnya adalah self-handicapping. Self-handicapping ini adalah strategi yang lo pakai untuk menghindari kegagalan dengan cara nggak berusaha sama sekali. Tujuannya apa? Supaya pas lo gagal, lo bisa bilang, ya udah bukan karena gua nggak mampu, tapi emang karena gua nggak mencoba aja. Dan dengan kayak gitu, harapannya lagi, harga diri lo jadi aman. Nggak terserang persepsi bahwa kemampuan lo emang nggak nyampe situ. Karena ujungnya emang lo nggak usaha aja, mikirnya. Karena kalau misalnya lo udah berusaha sekuat tenaga, dan ternyata lo masih mungkin gagal, dan ternyata bener lo gagal, bisa jadi yang kena apa? Yang kena harga diri lo. Dan kadang-kadang, self-handicapping ini subtle. Kita nggak nyadar bahwa kita sedang melakukan ini, tapi lo coba gali. Kapan sih terakhir kali lo ngerasa takut memulai sesuatu gitu? Dan takutnya itu ngerasa kayaknya nggak akan berhasil. Karena lo merasa nggak akan kekejar. Misalnya, itu bisa jadi self-handicapping. Dan apakah ini tindakan yang wise? Enggak. Kenapa? Well, karena lo jadinya nggak ngapa-ngapain. Lo kalah sebelum bertanding jadinya. Jadi misalnya nih, lo besok ujian. Bukannya belajar malam ini gitu ya, udah tahu besoknya ujian, lo malah main PS sampai pagi. Di otak lo, ya udah telat lah buat gue belajar. Mungkin kayak gitu. Jadinya ketika lo gagal, harga diri lo intact, ya gue nggak lulus, nilai gue akan ancur-ancuran, karena emang gue nggak belajar. Istilahnya harga diri lo aman, tapi hidup lo nggak aman kok kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lo berusaha mati-matian, tapi lo nggak ngasih diri lo kredit. Berusaha mati-matian pada porsinya, itu bagus. Itu akan ngebawa lo ke tempat-tempat keren lah pastinya. Yang jadi bencana adalah karena lo ragu nih misalnya. Jadinya lo bingung, ini tuh hasilnya dari effort lo atau karena hal yang lain. Jadinya, lo bisa jadi punya banyak banget pencapaian. Karena lo pekerja keras, karena lo mengerjakan segala hal dengan sepenuh hati. Tapi lo nggak pernah puas jadinya. Kedengarannya emang kece gitu, kayak wah tidak pernah puas. Tapi lo coba bayangin dulu. Misalnya lo kerja 16 jam satu hari, tapi lo nggak pernah ngerasa cukup. Lo kerja sampai sakit, lo masih nggak ngerasa cukup juga. Lo dapat penghargaan, apapun itu. Tapi lo ngerasa itu karena apa? Hoki. Karena orang lain. Gak cantik kan? Enggak. Ini mengerikan. Oke, dua hal itu adalah cara menanggapi yang salah. Sekarang pertanyaannya, oke, gimana cara yang benernya? Nah, yang pertama, cara yang benar adalah lo harus start dulu dari dasarnya. Growth mindset. Apa itu growth mindset?
Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang itu bisa berubah karena usaha-usaha yang dilakukan, kayak belajar, latihan, dan lain-lain. Kenapa growth mindset ini bisa membantu lo menyikapi rasa ragu? Sederhananya, growth mindset ini ngasih lo harapan. Dengan growth mindset, lo dipaksa buat ngelihat bigger picture dari apapun yang terjadi. Maksudnya, gini, self-doubt itu manifestasinya adalah rasa takut sama hasil. Lo takut gak berhasil, jadinya lo ragu mau maju. Lo takut keberhasilan lo ini bukan karena lo, jadi lo takut merayakan keberhasilan ini. Growth mindset itu bisa membantu lo di sini, karena dengan growth mindset, lo jadi nyadar bahwa semua hal itu proses. Semua hal itu pada akhirnya, esensinya adalah mengembangkan lo jadi orang yang lebih baik. Dan keyakinan ini menenangkan. Jadinya mau lo berhasil atau gagal, it doesn't really matter. Karena bukan soal itu aja, karena bukan soal itu lagi bahkan. Tapi di seluruh hasil itu ada sebuah harapan bahwa lo akan jadi orang yang lebih baik. Kece kan? Pertanyaannya adalah gimana caranya kita mengembangkan si growth mindset ini? Pastinya ada dua hal yang lo perlu dalami di sini. Pengetahuannya dan day-to-day practices-nya. Kalau soal pengetahuan, ya emang lo harus dalami soal kenapa manusia bisa sukses, kenapa manusia bisa gagal, dan apa aja faktor-faktor yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting juga, apakah faktor tersebut bawaan lahir atau sebenarnya bisa dibentuk, bisa dipelajari. Trust me, jawabannya itu akan beragam banget pas lo dapet. Tapi kalau misalnya gue bilang, secara general, keberhasilan dan kegagalan orang itu dipengaruhi sama banyak banget faktor. Tapi, faktor-faktor yang biasanya paling berpengaruh itu bisa dilatih. Kedisiplinan itu bisa dilatih. Self-awareness itu bisa dilatih. Grit itu bisa dilatih. Itu kalau soal knowledge. Dan yang kedua adalah day-to-day basis. Gimana nih? Apa yang lo harus lakukan hari demi hari untuk mengembangkan growth mindset ini? Nah, kalau ini ada sebuah pertanyaan yang lo harus terus tanya ke diri lo sendiri. Setiap harinya, bahkan kalau bisa ini lo bikin otomatis. Pertanyaannya adalah, gimana peristiwa ini akan membuat gue lebih baik? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus lo jadiin otomatis. Idealnya, lo bisa terbiasa nanya pertanyaan ini ke diri lo, apapun keadaannya. Dan lo jadinya, kalau misalnya udah kayak gitu, lo akan mikir, esensi tiap peristiwa ini buat lo, in a long run, in a self-development long-term run, ini sebenarnya apa? Dan setelahnya, keraguan lo akan perlahan mereda. Yang kedua, cara yang kedua adalah positive self-talk. Ini cukup sering juga gue bawa di video-videonya 1%. Keraguan yang lo rasain, ketakutan yang lo alamin, itu bergantung banget sama apa yang lo pikirin. Kalau lo terlalu banyak mikirin hal-hal negatif, ya yang keluar juga akan emosi-emosi negatif. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jadi ya kalau misalnya kayak gitu jawabannya obvious sebenarnya. Emang lo mesti maksa untuk berpikir positif. Terutama ketika lo lagi ngerasa takut, stuck, ragu sama diri lo sendiri. Mungkin ada yang nanya, tapi Vic, kita nggak bisa maksain dong buat mikir positif. Gimana kalau misalnya emang keadaan kita buruk banget aja? Kalau misalnya lo mikir kayak gitu, coba lihat tips yang pertama. Selalu ada hal positif yang lo bisa dapat. Pembelajaran yang lo dapat dari semua pengalaman lo itu hal positif. Mungkin ada yang nanya lagi, tapi Vic, nanti gue jadi nggak realistis dong. Mikirnya positif mulu. Iya, bener. Dan itu emang jadi permasalahan lain. Dan makanya ini harus ditambahin. Lo harus mengakui keadaan lo dulu. Baru udah itu lo berpikir positif. Contohnya, misal, mungkin di sini ada beberapa orang yang gak lulus SNMPTN. Gak lulus jalur undangan. Lo mungkin bisa mikir kayak gini nih. Oke, gue gak lulus jalur SNMPTN. Ya tapi gue juga jadinya gue bisa fokus belajar karena jadinya gue gak ngarepin SNMPTN lagi. Atau mungkin di sini karena sekarang lagi cukup banyak layoff di luar karena wabah, lo bisa bilang, oke, gue kena layoff karena wabah. Ya, tapi di sisi lain gue juga jadi bisa cari kerjaan lain. Kerjaan yang lebih asik, kerjaan yang lebih bonafit. Berpikir positif buta akan ngebuat lo bego. Berpikir positif realistis akan membuat lo bertahan. Dan ini akan membuat lo bisa pelan-pelan mulai membentuk kepercayaan diri yang sehat. Nah, soal masalah percaya diri ini ternyata emang cukup banyak dialamin sama perseners. Riset kita menunjukkan itu. Tenang aja, kepercayaan diri itu bisa dilatih. Biar self-doubt lo juga berkurang dan lo juga akhirnya enggak menyabotase kesuksesan diri lo sendiri.
Tips yang lebih detail soal cara meningkatkan percaya diri itu bakalan 1% bagikan di kelas online dengan judul Kalahkan Rasa Malu, Jadi Pribadi yang Lebih Percaya Diri. Kelasnya akan diadakan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, mulai jam 1 siang di Facebooknya 1%. Kelas online ini akan menghadirkan 2 pembicara, yaitu Evan, founder 1%, dan Shibli Zainbrin, psikolognya 1%. Dua-duanya orang yang sangat gue hormatin. Dengan ikut kelas online ini bakalan banyak banget manfaat yang bisa lo dapetin. Di antaranya, lo bisa dapat pre-assessment, supaya lo bisa tahu tingkat kepercayaan diri lo sekarang ini kayak gimana. Pembicaranya nanti akan memberikan materi buat ngebantu lo memahami rasa malu dan kepercayaan diri yang lo punya sekarang. Lo akan dapat tips pastinya gimana caranya ngilangin rasa malu jadi orang yang lebih percaya diri. Dan juga pastinya, lo akan punya akses untuk bertanya secara personal dengan pembicara terkait cara buat mengalahkan rasa malu dan menjadi lebih percaya diri pastinya. Nanya hal yang lain juga nggak apa-apa sih. Dan untuk membantu lo mengenali diri lebih dalam, lo akan juga mendapatkan worksheet. Dengan mengerjakan worksheet ini, lo bisa merasakan manfaat jangka panjang dari kelas online yang lo ikutin. Kelas ini juga, kalau misalnya lo ikut, lo juga akan dapat sertifikat udah mengikuti kelas online 1%, dan lo juga akan dapat tawaran spesial untuk diskon mentoring Super Plus sebanyak 30%. Harga tiketnya 125.000, tapi hari ini lagi ada promo menarik, jadi lo bisa beli hanya dengan harga 100.000 aja. Ada juga paket bundling, lo bisa beli 2 kelas sekaligus dengan harga yang lebih murah. Jadi seharusnya kalau misalnya 2 kelas itu kan berarti 250, ini jadinya cuma 175.000 aja. 175.000 lo dapat 2 kelas. Pilihan topik kelas lain yang lo beli dengan paket bundling itu ada soal mengatasi kesepian, introvert one-on-one, mengatasi overthinking, mengatasi rasa malas, dan ada beberapa lagi ya. Kalau misalnya lo tertarik dan lo pengen ngeklaim diskonnya, lo tinggal klik link yang ada di description box atau di comment section. Nanti akan ada komen yang dipin, di situ ada linknya, kalian bisa akses di situ. Oke, sip, udah iklannya. Sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, yang terakhir. Work on your strength. Banyak banget orang yang sebenarnya tahu kalau misalnya mereka ini nggak mungkin seambiar itu. Pasti mereka punya satu kelebihan. Pasti mereka punya kelebihan tertentu. Tapi somehow mereka tetap aja terus ngerasa jelek. Tetap aja ngerasa nggak sanggup. Tetap aja ragu gitu pada akhirnya. Apakah mereka ini up for the task? Dan ya emang itu jeleknya manusia. Manusia itu emang disetting untuk lebih bisa fokus sama hal yang negatif. Contohnya gampang banget. Lo fokus sama memperbaiki kesalahan. Lebih gampang gitu. Lo juga lebih gampang fokus untuk menghindari bahaya. Lo terbiasa nyari sifat toksik orang gitu. Emang otak kita lebih gampang fokusnya ke hal yang negatif. Sampai-sampai kadang-kadang kita lupa bahwa lo bisa meningkat di hal yang lo bagus juga. Instead of menghindari bahaya misalnya, lo bisa juga memanfaatkan kesempatan. Instead of nyari sifat toksik di orang-orang, lo bisa juga nyari sifat baik mereka juga. Tapi ya kita kadang-kadang lupa sama itu. Jadi gimana caranya memanfaatkan hal ini untuk ngilangin keraguan diri? Pertanyaannya. Ya kalau gitu caranya, work on your strength. Dengan gini, lo akan dipaksa ngelihat kelebihan lo. Lo akan dipaksa mikirin, lo sebenarnya kelebihannya di mana, gimana caranya lo bisa improve di situ. Jadi nanti lo dengan sendirinya bisa bilang, ya oke, gue punya kelebihan di sini. Dan setelah gue pikir-pikir ini bisa ngebantu gue di banyak hal ternyata. Dan ini bisa diimprove. Dan kalau misalnya lo udah benar-benar sadar sama kemampuan lo jadi punya lebih sedikit alasan untuk ragu sama diri lo sendiri. Oke, so let's recap. Ini adalah cara menghilangkan keraguan. Yang pertama, kembangkan growth mindset. Sadari bahwa berhasil dan gagal itu value-nya nggak segede itu. Nomor 2, positive self-talk. Emosi lo itu cerminan pikiran lo. Dan yang terakhir, kembangkan kemampuanmu. Sadari bahwa lo punya nilai lebih dan latih kemampuan itu. Nah, kalau misalnya lo sadar, ada satu tema besar di sini. Apa coba? Harapan. Hope. This maybe kedengaran agak menye-menye gimana gitu. Tapi ya, emang bener. Manusia itu butuh harapan buat terus maju. Dan self-doubt itu sebagiannya menyerang kemampuan lo dalam melihat harapan. Self-doubt itu membuat lo nggak bisa melihat harapan, padahal ada potensi. Hasilnya, lo nggak gerak. Bahkan kadang-kadang ketika lo berhasil, self-doubt membuat lo gagal.
gagal dalam melihat harapan bahwa ada kontribusi lo di situ. Sedih ya? Iya. Kalau misalnya lo punya self-doubt yang cukup tinggi, lo mungkin punya masalah-masalah yang tadi. Bahkan ketika sesuatu yang udah obvious banget, itu tuh kontribusi lo, somehow mungkin lo masih bisa nggak ngeliat itu. Dan ngomong-ngomong soal harapan, cara tercepat untuk membunuh karakter seseorang, menghapus kebahagiaannya, adalah lenyapkan harapan dari hidupnya. Orang-orang menyerah, itu bukan karena kegagalan, tapi karena ketidakadaan harapan. Jadi di akhir ini, di penghujung video ini, yang gue mau bilang ke lo, trust me, you're okay, and it will be better next time. Dan gue mau secara personal minta tolong ke lo, untuk bilang hal yang sama ke orang-orang yang lo tahu membutuhkan. Silakan DM IG mereka, private chat mereka, atau kirimin meme lah kalau misalnya lo nggak mau cringe gitu. Di masa-masa kayak sekarang, semua orang butuh sedikit harapan. Dan gue berharap gue udah ngasih cukup aja harapan buat lo. Seenggaknya buat lo tetap bisa bertahan. Oke, segitu aja dari gue. Gue Vicky, see you in the next video.